Firman Tuhan hari ke-36, 5 Februari tahun 2025, Kitab Mazmur pasal 6 ayat 2, perikop doa dalam kesusahan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-36, tanggal 5 Februari 2025, diambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayat yang kedua. Dengan perikop adalah doa dalam kesusahan. Itu ini doa dari Mazmur, yaitu Daud. Sebagai nats, tetap kita ambil dari 3 versi bahasa. Bahasa Indonesia yang lazim, yang umum, yaitu dikatakan demikian: Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Bahasa Indonesia sehari-hari sebagai berikut: Tuhan, janganlah menghajar aku dalam kemarahanmu, jangan menghukum aku dalam kegusaran. Dalam bahasa Batak Toba, Siganubari didok songonon. Ale Jehovah, unang masonggahi ahu ditiki muruk ho, unang mauhum ahu ditiki tarimas ho. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai dengan 23. Ini perikopnya adalah malaikat Tuhan di Bokim, kemudian kematian Yosua, dan Israel tidak menyembah Tuhan lagi. Apa makna perikop ini? Kita mau melihat, menggambarkan bahwa perikop ini menggambarkan perjalanan bangsa Israel setelah kematian Yosua, di mana mereka sekali lagi terjatuh dalam dosa dan ketidaktaatan kepada Allah. Kenapa terjadi seperti ini? Bahwa siklus penyimpangan, di mana di sana terjadi ada penindasan, pertobatan, dan penghiburan yang dialami oleh bangsa Israel. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya tetap setia kepada Tuhan dan mengikutinya. Jadi makna di sini adalah dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh bangsa Israel, ada penindasan, ada pertobatan dan tidak setia. Nah, di sini dikatakan maknanya pentingnya tetap setia kepada Tuhan. Ini terjadi setelah kematian Yosua. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini yang bisa kita petik? Pesan moralnya ialah bahwa ketaatan kepada Allah membawa berkat. Itu pesan moral. Jadi kalau kita taat kepada Allah akan membawa berkat. Sedangkan ketidaktaatan hanya akan membawa penderitaan dan pengesahan yang kurang baik. Dan penderitaan
dan penyesalan. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan itu membawa berkat. Tapi kalau ketidaktaatan, di sana akan membawa penderitaan dan juga ada rasa penyesalan. Itu ditulis seperti dalam Hakim pasal 2 ayat 14 sampai 15 ya. Dikatakan bahwa Tuhan membangkitkan kemarahannya terhadap Israel karena ia tidak taat, karena ketidaktaatan mereka, dan mengizinkan musuh ya mengalahkan mereka. Sesuai perikop hari ini, Daud dalam kesesakan berdoa. Nah, jadi Allah juga bisa memberikan musuh mengalahkan mereka kalau tidak taat. Dan ini sudah banyak kita lihat dalam sejarah-sejarah Alkitab. Seperti pembuangan Babel juga 70 tahun, itu ketidaktaatan daripada bangsa Israel. Jadi dikatakan di sini adalah bahwa ketaatan kepada Allah membawa berkat, dan ketidaktaatan adalah membawa penderitaan dan penyesalan. Ini pesan moral dari perikop ini. Nah, kemudian pembelajaran apa yang mau kita ambil dari bacaan pagi hari ini? Nah, pentingnya untuk senantiasa memperbaharui ya perjanjian kita dengan Tuhan Allah. Apa perjanjian yang memperbarui dengan Allah? Karena boleh kita tahu bahwa segala yang ada dalam tubuh kita ini adalah bisa menimbulkan dosa. Maka dikatakan kita harus memperbaharui perjanjian dengan Tuhan. Kalau sudah dalam dosa, berarti setiap ada kesempatan kita harus membuat perjanjian baru dengan Tuhan, itu pertobatan, pengampunan dosa. Itulah perjanjian baru yang harus kita buat setiap saat, karena kita tidak luput dari dosa. Ini pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Nah, kemudian dan menjalani hidup yang sempurna. Bagaimana hidup yang sempurna? Dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan budi pekertimu yang diinginkan oleh Allah dan yang sempurna. Sempurna di sini adalah menyenangkan hati Allah. Yang hidup sempurna selama-lamanya adalah Yesus Kristus. Dia selalu menyenangkan hati Allah. Jadi inilah pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Senantiasa merubah perjanjian kita dengan Tuhan, yaitu bertobat sebelum kita menyelesaikan tugas di dunia ini. Setiap waktu, setiap saat kita harus membuat perjanjian dengan Tuhan, yaitu dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, kemudian juga dikatakan supaya kita hidup sempurna, menyenangkan hati Tuhan. Itulah pembelajaran yang kita dapat dari Yosua ya, pasal yang bacaan pagi, Hakim-Hakim ya, pasal 2 ayat 1 sampai 23. Setelah kematian Yosua, bangsa Israel tidak taat, maka di sini diingatkan supaya tetap taat kalau mau diberkati, supaya tidak mengalami penderitaan dan penyesalan. Nah, kemudian dikatakan bahwa hidup sesempurna mungkin, artinya menyenangkan hati Allah. Kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari Roma pasal 8 ayat 9 sampai 17. Kehidupan menurut roh Allah. Nah, ini kemarin juga sudah dinyatakan bahwa bersama Kristus harus sudah hidup dengan roh
Tuhan. Kehidupan menurut Roh Allah. Apa makna menurut Roh Allah? Ajaran Paulus mengenai Roh Kudus itu menjelaskan sebagai berikut, ya. Bagaimana orang-orang yang menerima Roh Kudus tidak lagi hidup menurut daging, tapi hidup dalam ketaatan kepada Allah. Roma 12 ayat 2. Tidak lagi serupa dengan dunia, tidak lagi hidup di dalam daging. Kalau sudah Roh Allah menguasai kita, kita tidak lagi serupa dengan dunia. Inilah pengajaran Paulus, ya, yang ditekankan di sini. Nah, kemudian apa kita lihat pesan moral dari perikop ini? Pesan moralnya adalah tidak memiliki roh Kristen adalah, ya, kalau tidak memiliki roh Kristus, ya, adalah bakal miliknya, bukan miliknya. Jadi kalau tidak memiliki roh Kristus, bukan miliknya lagi, ya. Ini jelas dikatakan. Nah, kemudian hidup dalam roh Kristus, ya, didapati sebagai anak-anak Allah. Nah, ini ayat yang ke-15, ya, dari pasal 8. Ayat ke-15 bahwa hidup dalam Kristus, roh Kristus, didapati sebagai anak-anak Allah. Jadi menjadi anak-anak Allah kalau sudah hidup di dalam roh Kristus. Kemudian sebagai anak-anak Allah itu bisa mewarisi apa yang diwariskan oleh Kristus kepadanya. Dan siapa menderita itu adalah sebagai perjalanan iman. Kalau kita hidup di dalam Kristus, siap menderita, karena itu adalah perjalanan iman. Jadi pesan moralnya di sini adalah hidup bersama Kristus, siap menerima penderitaan sebagai perjalanan iman. Nah, kemudian pembelajaran dari perikop ini adalah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan mencari bimbingannya dalam setiap keputusan yang kita buat. Jadi kalau kita membuat suatu keputusan yang krusial, ya, harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan mencari bimbingan Tuhan kalau kita membuat keputusan. Artinya, apakah yang kita putuskan menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Kita tahu bahwa karakter Tuhan adalah kasih. Apakah sudah mencerminkan keputusan yang kita ambil sudah memenuhi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama? Kalau itu sudah sesuai, itulah dikatakan menyenangkan hati Allah. Jadi keputusan yang kita ambil selalu berpedoman pada menyenangkan hati Allah. Itulah bacaan pagi dan bacaan malam pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Namun sebelum masuk perikop hari ini, kita masuk dalam pedoman selama bulan Februari. Ini harus selalu kita kumandangkan supaya kita tetap ingat apa ayat 1 bulan. Karena inilah dasar kita dalam menjalankan tugas pada 1 bulan ini. Kalau yang lalu, ya, dikatakan adanya kesatuan panggilan pelayanan memuliakan Tuhan bulan Januari. Nah, sekarang apa topik pada bulan ini? Dikatakan mengandalkan Tuhan sebagai sumber
kekuatan dan pengharapan. Jadi kekuatan kita dan harapan kita hanya mengandalkan Tuhan. Di luar itu susah kita menjalankannya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah itu kita akui apa tidak? Ya jelas. Karena kita hidup karena Tuhan. Jadi kalau kita bisa berbuat apa-apa itu karena Tuhan. Jadi itu jelas. Ya, jelas. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu semua adalah atas kekuasaan dan kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Tanpa ada kekuatan dan bimbingan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita ditemani oleh Tuhan. Ya. Jadi sumber kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan atas bimbingan Tuhan karena napas kita dari Tuhan. Kita hidup karena Tuhan. Jantung bekerja 24 jam tanpa henti, itu atas kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa manusia. Alam bawah sadar kita bekerja. Jantung, ginjal, otak, ya, hati, semua bekerja tanpa kendali dari kita. Hanya kuasa Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan harus berpulang kepada kekuatan dan bimbingan Tuhan. Nah, itulah pedoman kita dalam bulan Februari. Dijabarkan dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong kita dalam kesesakan. Tuhan selalu hadir dalam setiap kita mengalami kesesakan atau kesulitan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Asal kita mampu berserah dan pasrah berdoa kepadanya. Nah, jadi pedoman yang mendasari kita untuk memberikan semangat bagi kita dalam bulan Februari ini adalah memiliki iman yang teguh dan jalankan karakter Tuhan dan berdasarkan kekuatan Tuhan dan kasih-Nya yang tidak tergoyahkan. Jadi kasih-Nya kekal dan abadi, tidak tergoyahkan. Jadi selama bulan Februari mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Dan jangan takut katanya, walaupun bumi berubah, bahkan gunung-gunung bergoyang di lautan dan bisa menimbulkan tsunami, jangan takut. Karena perlindungan dan keamanan ada pada Tuhan. Itulah pedoman kita selama bulan Februari tahun 2025. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Diambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Doa dalam kesusahan. Siapa? Tentu ini mengarah kepada sosok jiwa atau tubuh adalah Daud yang selalu berdoa dalam kesesakan. Siapa Daud ini? Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau sepanjang masa dia diam di rumah Tuhan, berarti rumah Tuhan itu apa? Dirinya. Dan mengikuti kemurahan dan kebajikan pada dirinya. Daud, ya, walaupun dia pernah dikudeta oleh anaknya kandung Absalom, tapi dia tetap eksis. Dipermalukan sama anaknya bahwa gundiknya atau istri-istri Daud dipermainkan oleh Absalom, tapi Daud tetap tabah karena kebajikan dan kemurahan ada pada Daud. Dan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dirinya itu sudah menjadi rumah Tuhan. Pertanyaan bagi kita, bisakah kita menjadikan bahwa badan kita ini, diri kita sebagai rumah Tuhan? Mari kita renungkan bersama. Nah sekarang kalau kita lihat dalam perikop ini, ya, jangan
menghukum aku dalam murkamu. Jangan menghajar aku dalam amarahmu. Jadi artinya murka Tuhan dan amarahnya jangan sampai menghukum kita untuk kematian. Tetapi kita harus menyampaikan kepada Tuhan, saya tidak mampu apabila Tuhan menghukum dengan amarah dan murkanya. Tetapi kita mampu kalau murkanya dan amarahnya jatuh kepada kita karena kasihnya kekal dan abadi. Itu yang kita harapkan. Salah satu contoh seseorang yang benar-benar tabah walaupun dia kena masalah dan sampai dia sakit, dia tetap, Tuhan tetap mengatakan kasihnya kekal dan abadi. Siapa itu? Ayub. Dibiarkan oleh Allah karena iblis mengganggu. Dan karena Allah bangga pada Ayub, Allah mempertaruhkan Ayub kepada iblis. Bahkan Allah mengejek si iblis karena iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dia hancurkan hartanya, anaknya, bahkan jiwanya pun, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Kawan-kawannya semua dan istrinya, dia tetap bertahan bahwa saya tidak melakukan kesalahan. Saya siap berpengadilan dengan Tuhan karena coba. Kita lihat kekuatannya. Saya lahir tanpa baju, saya pergi pun tanpa baju, silakan. Bahkan kepada istrinya, kau hanya menerima yang baik-baik saja. Kalau seperti ini kau tidak menerima, salah besar, kata Ayub. Apapun yang diberikan Tuhan Allah bagi kita, kita siap menerima. Makanya dia sebagai the winner dalam penderitaannya itu. Hartanya bisa kembali 2 kali lipat dan anaknya semua hidup kembali. Itulah kehebatan kalau kita sudah diperhitungkan oleh Allah. Jadi bagi orang yang sudah diperhitungkan oleh Allah, penderitaan siap di hadapan kita. Seperti tadi dalam Roma dikatakan bahwa Roma 8 tadi dikatakan bahwa Roma 8 ayat 9 sampai 17, hidup bersama dengan Roh Kudus, siap menghadapi penderitaan, dan itu sebagai perjalanan iman. Jadi ini pun Daud pun di sini tadi dikatakan dalam kesesakan, jangan kau murkamu kepadaku, jangan kau hajar aku dengan amarahmu. Dan semua perjalanan iman, perjalanan hidup Daud bisa kita katakan sangat setia dan taat kepada Tuhan. Nah, sekarang apa makna pembicaraan Daud mengatakan bahwa jangan menghukum aku dalam murkamu, jangan menghajar aku dalam amarahmu? Apa makna dari pernyataan Daud tersebut? Mari kita lihat. Menyampaikan harapan dan permohonan kepada Tuhan dalam situasi yang sulit dan penuh dengan tantangan. Dalam konteks ini, penekanan pada perlunya pertolongan Tuhan ketika kita mengalami kesedihan dan kesulitan, dan mengingatkan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Jadi penyerahan diri yang utama dalam situasi sulit, untuk tidak kita dihajar oleh Tuhan dengan amarahnya atau dihukum dengan murkanya. Satu-satunya adalah penyerahan diri kepada Tuhan dan pasrah kepada Tuhan ketika kita mengalami kesedihan dan kesulitan. Jadi kita harus selalu berserah apapun terjadi. Jadi saya selalu katakan, kalau ada orang sakit di rumah sakit, hanya satu kuncinya: pasrah dan berserah. Semua dalam tubuh kita ini
Tuhan bisa menjamah jika dikehendaki. Maka kuncinya adalah pasrah dan berserah. Sesulit apapun penyakit yang kita hadapi, kalau kita selalu pasrah dan berserah, maka kita yakin itu akan baik. Tidak ada hambatan. Itulah makna daripada perikop ini. Kemudian apa pesan moral yang harus kita pegang dalam situasi supaya murka Tuhan tidak sampai kepada kita dan amarahnya tidak diteruskan untuk mengajar kita? Pesan moralnya adalah selalu merasakan kasih dan penghiburan Tuhan dalam setiap langkah hidup, terutama pada usia lanjut yang penuh hikmat. Nah, jadi khususnya kita-kita yang pada usia yang sudah lanjut, umur tahun 70 tahun ke atas, ya, merasakan kasih dan penghiburan dari Tuhan. Jadi kita harus merasakan pengalaman yang sudah 70 tahun. Kita sudah merasa pahit getirnya bersama Tuhan. Kita bisa diberikan kesempatan hidup sampai saat ini adalah karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Inilah pesan moralnya, supaya kita merasakan kasih dan penghiburan dari Tuhan di usia lanjut. Kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kemudian bagaimana pembelajaran setelah kita tahu makna dan pesan moral? Pembelajarannya adalah bisa diambil dari ayat ini adalah bahwa kita seharusnya tidak ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan dengan segala keluh kesah dan permohonan kita. Jadi tidak fobia, tidak ragu, tidak takut untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Inilah pembelajaran yang bisa kita ambil. Artinya kita selalu berpengalaman dengan Tuhan. Experience with God. Berpengalaman dengan Tuhan. Itulah kuncinya dalam melihat perikop ini, bahwa Daud mengatakan, jangan menghukum aku dengan murkamu, jangan menghajar aku dengan amarahmu. Selalu kita berpegang pada firman Tuhan. Nah, Tuhan mendengarkan setiap doa kita dan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Saya katakan, kuncinya pasrah dan berserah. Tapi kalau kita tidak pasrah dan tidak berserah, kita khawatir, kita worry, ya. Nah, dalam Filipi 4 ayat 6-7, ya, jangan khawatir tentang hidupmu apapun, tapi serahkanlah permohonan doa kepada Tuhan. Serahkan, cukup menyerahkan diri kepada, pasrah dan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan terbaik bagi kita. Nah, Tuhan mendengarkan setiap doa kita dan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Pasti pada waktu yang tepat. Kadang-kadang ditunda, tapi itu pasti terjadi. Kadang-kadang memang diberikan cepat. Jadi ada tolak ukur dari Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau tidak cepat, berarti itu untuk kasihnya kekal dan abadi. Kalau dia memberikan cepat, juga dalam rangka kasihnya kekal dan abadi. Jadi setiap tindakan Tuhan kepada kita selalu berpedoman pada kasihnya kekal dan abadi. Nah, sebagai orang percaya, yang utama adalah membangun hubungan dengan intim dan, ya, terus mengucapkan setiap masalah kita kepadanya dan tetap menyampaikan apa persoalan kita yang kita hadapi.
Jadi dengan hubungan yang intim itu tentu semua masalah-masalah yang kita hadapi kita bisa sampaikan. Berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Jadi bukan hanya kepada manusia kita bisa berbicara dari hati ke hati. Dengan Tuhan pun kita berbicara dari hati ke hati. Ya, itu kuncinya. Nah sekarang kita masuk dalam conclusion. Kesimpulan. Apa kesimpulan dalam perikop ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan untuk kita bahas. Pertama, bagaimana cara kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan? Jadi sudah dalam kesulitan, tapi kita harus menciptakan hubungan dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Dalam menghadapi kesulitan, membangun hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang penting dan sangat dan dapat dilakukan melalui berbagai cara yang diajarkan Alkitab. Jadi ada cara-cara kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan dalam situasi yang sulit. Di Alkitab sudah diajarkan. Seperti apa? Hubungan iman yang kuat dapat menjadi sumber penghidupan dan kekuatan saat menghadapi tantangan. Jadi dikembalikan kepada iman. Bagaimana kualitas iman kita, kadar iman kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Itu bisa menjadi penghiburan, ya, dan kekuatan saat menghadapi tantangan. Jadi hanya iman kita lah yang bisa menghibur kita dan menguatkan kita pada saat kita menjalani suatu tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kuncinya adalah kadar iman kita. Nah, kemudian cara membangun hubungan dalam situasi sulit ada cara. Salah satunya adalah luangkan waktu untuk berdoa. Hanya 2. Orang mengatakan napas kita adalah doa. Setiap kita bernapas itu adalah doa kita kepada Tuhan. Jadi luangkan waktu untuk berdoa, karena melalui doa kita dapat menyampaikan segala beban dan kesulitan kita kepada Tuhan. Hanya melalui doa yang bisa kita menyampaikan apa masalah kita. Nah tentu doa itu hanya doa konkret, bukan abstrak. Jadi jangan seperti orang berdoa, Tuhan, Engkau tahu segalanya kebutuhan kami, berikanlah itu kepada saya. Itu tidak benar. Itu namanya abstrak. Tuhan tahu, ya tahu. Tuhan pasti tahu kebutuhan kita. Tapi apa yang konkret? Apa yang kau butuhkan? Kalau jantungmu sakit, minta supaya jantungmu diperbaiki. Kalau ginjalmu sakit, minta supaya ginjalmu dijamah. Kalau darahmu, misalnya gula darahmu tinggi, minta supaya dijamah, diturunkan gula darah. Jadi konkret, permintaan itu konkret. Jangan Tuhan tahu semuanya apa kebutuhan saya, berikanlah itu kepada. Saya katakan, bukan saya katakan salah, tapi itu abstrak. Kalau salah hanya Tuhan yang mengatakan salah, tapi itu abstrak, tidak konkret. Kalau berdoa kepada Tuhan, konkret, jelas, dan tepat. Itulah mengenai permohonan. Jadi luangkan waktu untuk berdoa dengan Tuhan. Nah, kemudian dalam Filipi pasal 4 ayat 2-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan disertai syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Apabila kekhawatiran kita sudah kita serahkan ke Tuhan dan melalui permohonan dengan doa, maka kita akan mendapat
damai sejahtera yang bisa melampaui akal dan pikiran kita. Yang tidak kita pikirkan itu bisa diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah kuncinya, ya. Cara membangun hubungan yang sulit dengan Tuhan. Jawabannya Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Nah, kemudian dalam Mazmur 119 ayat 105 sebagai dasar yang kokoh, ya, pada kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Apa disebutkan dalam pasal 119 ayat 105? Kita tahu Daud sudah menyatakan dengan tegas, firman-Mu, ya, adalah pelita bagi kakiku. Nah, kemudian dan terang bagi jalanku. Jadi kalau sudah firman-Nya itu merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, apalagi? Sudah, lakukan saja. Itu pasti kelihatan. Daud sebagai contoh yang sudah menjalankan ini. Maka pengalaman Daud diberikan kepada kita untuk kita teladani. Itulah yang bisa, ya, merenungkan ayat Alkitab, menguatkan dan membimbing kita. Jadi perenungan Alkitab itu bisa menguatkan kita dan membimbing kita kepada jalan yang harus kita tempuh. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama, cara membangun hubungan dalam situasi sulit. Sekarang pertanyaan kedua, ya. Apa yang bisa dipelajari dari pengalaman Daud dalam meminta pertolongan kepada Tuhan di waktu-waktu sulit? Jadi apa yang bisa kita pelajari pengalaman-pengalaman Daud pada waktu dia mengalami kesulitan? Karena dalam perikop ini tadi dikatakan, janganlah hukum aku dengan amarahmu dan jangan mengajar aku dengan murkamu. Ya. Pertama dengan murka, kedua dengan amarah. Apa? Pengalaman apa yang bisa kita ambil dari Daud? Mari kita lihat. Pengalaman Daud dalam meminta pertolongan kepada Tuhan di waktu-waktu sulit mengajarkan kita pentingnya. Nah, ini apa pentingnya? Ketergantungan kepada Allah dan keyakinan akan pemeliharannya. Jadi kita tergantung kepada Tuhan dan yakin atas pemeliharannya. Ini kuncinya. Pengalaman Daud menjadi guru bagi kita, ya. Artinya ketergantungan kepada Tuhan. Daud selalu bergantung kepada Tuhan. Coba, pada saat, ya, dia bersedih karena anaknya yang pertama lahir dari Betseba yang diambil dari Uria, ya. Anaknya lahir. Tapi karena ini lahir bukan dalam keadaan baik, artinya dia boleh dikatakan sangat melakukan kesalahan karena mengambil istri orang yang tidak sah. Coba. Akhirnya anaknya lahir dari Betseba. Tapi Nathan sudah mengatakan kepada Daud, anakmu itu akan mati tapi kau selamat. Tapi Daud berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Dia puasa 7 hari 7 malam. Pada saat anaknya jatuh sakit, dia berdoa mati-matian, menangis, tidak makan, bahwa di halaman rumah, di halaman dia tidur di tanah itu. Coba, dia betul-betul tangis. Semua pengawal-pengawal kerajaan itu sangat heran, begitu bersedihnya Daud waktu anaknya sakit. Kemudian waktu hari ke-7, dia melihat pengawal-pengawalnya berkata seolah-olah ada bisikan mereka. Ditanya Daud, anak saya mati. Iya, katanya. Apa yang dikerjakan? Apakah dia menangis menderu-deru? Apakah dia menjadi panik? Dia bergantung kepada Tuhan, pergi ke bait suci. Coba, dia pakai baju, mandi, dicuci badannya, pergi ke bait suci. Dia berdoa, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil. Saya berserah kepada Tuhan. Itu doa.
Dia pulang, minta makan kepada pengawal-pengawalnya. Minta makan. Karena dia sudah berpuasa selama 7 hari. Semua pengawal-pengawalnya heran. Loh, Daud ini bagaimana? Pada saat anakmu sakit, kau puasa dan nangis sejadi-jadinya. Tapi pada saat dia sudah meninggal, kok kamu kayaknya bergembira, malah minta makan. Inilah paradigma iman yang sangat kokoh pada Daud. Dan sulit kita temui orang mempunyai paradigma dan kerangka berpikir seperti ini. Ya. Apa jawaban Daud? Simpel. Pada saat dia sakit, saya menangis sejadi-jadinya dan mengharapkan dia hidup kembali. Saya berjuang mati-matian, tapi pada kenyataannya dia mati. Apa yang harus saya lakukan? Mengembalikan dia? Tidak mungkin. Harusnya saya yang akan mengikuti dia. Terus buat apa bersedih? Inilah pengalaman, inilah yang perlu kita contoh dari Daud. Dan mari kita contoh pengalaman ini. Jadi di sini dikatakan apa yang bisa kita pelajari dari Daud meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi pengalaman Daud dalam meminta pertolongan kepada Tuhan di waktu-waktu sulit mengajarkan kita pentingnya ketergantungan kepada Allah dan keyakinan akan pemeliharanya. Nah, dalam situasi menantang, Daud selalu berdoa. Ya, jadi seperti contoh tadi waktu anaknya sakit, dia menangis sejadi-jadinya dan puasa. Tapi begitu meninggal, dia kembali recover, cepat kembali. Nah, dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ini dikatakan oleh Mazmur dalam pasal 30 ayat 6. Kenapa dikatakan Mazmur? Dia sudah mengalami sendiri waktu dia bersedih dan sakit hati. Tuhan menolongnya dan memberikannya kehidupan. Maka dikatakan di sini, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ini kenyataan. Jadi bukan ini main-main, karena ini pengalaman seorang Daud yang disampaikan kepada kita. Jadi jangan pernah jauh dari Tuhan. Selalulah kita dekat dengan Tuhan. Itu kunci yang harusnya. Ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kesedihan dan kesulitan yang dialami seseorang. Jadi apapun yang kita alami, kesedihan atau sukacita, duka cita, Tuhan selalu hadir. Jadi ingat, kalau Tuhan selalu hadir dalam setiap aktivitas kita, mari kita pasrah dan berserah kepada Dia. Pengalaman Daud menunjukkan bahwa berdoa dan mencurahkan isi hati kepada Tuhan, khususnya merasa lemah dan tertekan, sangatlah penting. Mengisahkan, mengandalkan Tuhan sebagai sumber penghiburan dan kekuatan. Ketergantungan kepada Tuhan selalu membawa kita pada kebangkitan dan harapan baru. Jadi ada harapan baru kalau kita mengandalkan Tuhan. Bahkan tadi dikatakan kita harus membuat perjanjian baru kepada Tuhan setiap saat. Karena perjanjian lama kita sudah berdosa. Jadi selalu kita membuat perjanjian baru anytime. Setiap saat, setiap waktu. Harus membuat perjanjian baru itu apa? Selalu kita minta pengampunan kepada Tuhan. Karena dalam buku Ende dikatakan nang pat, nang mata, nang pamangan, luhut, marsala dohape. Semua dalam diri kita ini adalah punya kesalahan. Maka selalu kita membuat perjanjian baru kepada Tuhan, itu pertobatan. Itulah perjanjian baru dengan Tuhan. Betul. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga, yaitu
mengapa penting untuk berbagi keluh kesah dan permohonan kita kepada Tuhan? Apa fungsinya sih kita berbagi ya kesedihan dan keluh kesah kita kepada Tuhan? Apa pentingnya? Berbagi, menyampaikan. Kalau kepada manusia mungkin nanti langsung dijawab begini, tapi ada juga yang menjadi sinis ya. Sekarang kepada Tuhan, apa pentingnya untuk berbagi keluh kesah dan permohonan kita kepada Tuhan? Apa pentingnya? Nah, ini mari kita lihat jawaban daripada hal ini. Berbagi keluh kesah dan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa adalah hal yang sangat penting, karena itu menunjukkan ketergantungan kita kepadanya. Jadi adanya ketergantungan kita kepadanya, itulah pentingnya kita ya untuk berbagi keluh kesah kepada Tuhan. Karena kita tergantung Tuhan. Kalau kita bukan tergantung Tuhan, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini ya. Nah, karena Tuhan masih membiarkan kita tergantung kepada Dia. Kita diberikan kesempatan hidup, maka kita tergantung kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan dia tidak tergantung kepada Tuhan padahal dia masih hidup, itu adalah mayat-mayat yang berjalan-jalan, saya katakan ya. Semua orang hidup tapi tidak bergantung kepada Tuhan, itu adalah mayat-mayat yang berjalan-jalan ya. Artinya apa? Dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau orang tidak bergantung kepada Tuhan, dia masih hidup, itu adalah mayat yang berjalan-jalan. Ini pendapat saya pribadi, karena saya melihat dalam Yakobus 2 ya, pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kemudian apa jawaban kita? Mengapa penting untuk berbagi keluh kesah dan permohonan kita kepada Tuhan? Apa pentingnya? Nah, berbagi keluh kesah dalam doa adalah hal yang sangat penting, karena itu menunjukkan ketergantungan kita kepadanya dan kepercayaan. Jadi kita tergantung dan kita percaya bahwa Dia mendengarkan setiap jeritan kita. Itulah keyakinan kita. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Kenapa harus kita berbagi keluh kesah kepada Tuhan? Karena Dia mendengarkan keluhan dan jeritan kita. Kita tahu dalam Mazmur 50 ayat 15 ya. Jo ma'au ditiki hagogotakko, asa hupaluaho, asa dipujiho. Panggillah saya kalau kau dalam kesusahan, dalam kesesatan, supaya kau saya lepaskan dari penderitaanmu, supaya kau memuji aku. Ini jelas. Itulah fungsinya kita, bahwa perlu berbagi keluh kesah kepada Tuhan. Ada dasarnya ya. Karena ketergantungan kita kepada Tuhan. Satu, kita diberikan hidup, maka kita tergantung kepada Tuhan. Kemudian ada dalam Mazmur 50 ayat 15 ya. Panggil saya kalau kau dalam kesesakan, supaya kamu saya lepaskan dari kesesakan itu, supaya kau memuji aku. Itu jelas. Ketergantungan kepada Tuhan adalah merupakan suatu hal yang harus kita yakini bersama. Nah, kemudian doa ya, kita ingat, bukan hanya sarana memohon sesuatu. Jadi doa itu bukan hanya sarana untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. Tapi apa katanya? Doa itu juga adalah sebagai komunikasi yang mendalam ya, antara kita dengan Tuhan. Banyak orang berdoa itu menangis. Kenapa? Dia sadar ya, menangis karena komunikasi itu dengan Tuhan dirasakan dengan baik. Jadi bukan hanya kita memohon saja apa yang, tetapi ada komunikasi interaktif dan yang sangat persuasif. Kita bisa menyampaikan segala apa yang kita inginkan. Itulah kekuatan doa ya.
Dan kalau kita melihat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian menyampaikan, mempercayakan semua hal, ya, kepadanya. Kemudian mendapatkan ketenangan dan hati. Ketika kita berbagai, ya, permohonan dan keluh kesah, kita membuka diri untuk menerima kasih dan bimbingannya yang pada akhirnya membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam mengenai rencananya dalam hidup kita. Jadi dalam hal kita berdoa itu, kita sudah membuka diri dan supaya rencananya yang jadi. Kita lihat, Yesus berdoa. Apapun yang diminta, tapi dia kembalikan, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Apapun yang kita minta, kita selalu mengatakan, kehendakmu lah yang jadi. Rencananya. Jadi, dalam kita membuka diri untuk berdoa, dan kita juga membuka diri bahwa rencananya yang jadi. Itulah makna daripada perikop hari ini, bahwa dikatakan, janganlah Tuhan menghukum saya dengan murka, dan janganlah menghajar aku dengan amarahmu. Itulah pernyataan Daud yang sangat-sangat baik untuk memberikan kepada kita bahwa kita, ketergantungan kita adalah kepada Tuhan yang bisa membimbing dan memelihara hidup kita. Itulah firman Tuhan hari ini, semoga bermanfaat untuk memperdalam iman kita yang teguh, kokoh, dan tidak takut apapun terjadi di dalam dunia ini, karena pemeliharaan dan keamanan ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.